yang nggak punya ilmunya tentang hal goib tiba-tiba menjadi apa radiasi lah, mungkin kerasukan main-main seperti itu, bagaimana mas resikonya mas? Satu hikmah buat penonton suara horor ya, Iya, jangan sampai menuruti apapun yang dia mau gitu loh mas. Karena kita udah punya alamnya sendiri-sendiri. Iya. Dan kita juga lebih mulia daripada jin gitu loh. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia katanya dulu pernah melakukan explore, penelusuran ke tempat-tempat angker, dan dia juga sebagai mediasi bagi makhluk astral, makhluk halus. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tanyakan ke narasumbernya. Halo, Mas Kosim. Iya. Ya. Mas Kosim memang dulu sering melakukan explore itu, ya? Ya sebenarnya kan kejadian itu udah lama mas. Lama. Sekarang masih tetap? Enggak sih, karena udah berkeluarga juga kan mas. Oh iya. Jadi udah berhenti. Oh, dulu berarti masih apa jomblo itu ya? Masa muda lah mas. Masa muda. Masa muda. Kalau anak sekarang sih gabut gitu loh mas. Gabut, larinya ke situ. Kenapa kok ada keinginan untuk ke situ tuh mas? Pertama, perkumpulan antara teman-teman tuh memang zamannya ke situ memang mas. Pada saat itu eranya di itu gitu loh. Sebelumnya mas kerja gimana? Di pas itu mas. Iya. Nah, tahun-tahun itu saya memang kerja di pabrik, buruh pabrik lah mas. Oh, pabrik apa itu mas? Pabrik kayu. Pabrik kayu. Plywood. Iya. Di pabrik plywood. Dan mungkin shift 2-nya tuh kan pulangnya malam. Jam 11 tuh baru keluar dari pabrik gitu loh. Jadi mungkin kehidupan dari situ lah mas, kehidupan malamnya tuh. Ya itu awalnya bagaimana mas? Ketika jadi pabrik gitu mas? Awal-awalnya sih dari tempat tongkrongan sih mas. Iya. Habis pulang kerja jam 11 malam tuh nggak pulang karena memang belum ada tanggungan. Orang rumah kan belum berkeluarga juga. Jadi tiap pulang dari kerja nongkrong dulu gitu lah. Iya. Nongkrong dulu dengan teman-teman gitu ya. Timbullah rasa kayak apa ya mas? Ingin cari tahu itu timbul mas. Ketika malam itu jarak dengan rumah mas dengan pabrik itu jauh tadi mas? Kalau dijarakin paling 30 kiloan lah mas. 30 gitu. kiloan. Antara perjalanan setengah jam lah, 30 menit. Jadi jam 12 belum ada di rumah. Jam 12 malam tuh kan jam 11. Keluar dari pabrik kan jam 11. Jam 12 tuh masih enak-enaknya nongkrong lah mas. Iya. Habis nongkrong pulang dari pabrik shift 2 nongkrong dulu. Habis nongkrong itu mas kayak apa sering juga sih ketemu kayak kan dulu rame juga rampok mas. Cuma cuman nggak sampai kayak ada kontak gitu enggak. Cuman ngelihat gitu loh. Kayak permisi cuman iya gitu. Cuman gitu-gitu aja. Ketika mas pulang malam, mas ketemu dengan rampok itu enggak? Ya memang ada papasan mata tuh pasti ada mas, karena memang ada di jalan gitu loh. Ada di jalan karena megang sajam juga. Karena memang pada waktu itu nggak ada rasa takut-takut, memang nggak ada mas, karena murni gitu loh. Murni memang anak muda, gimana sih anak muda main gitu. Enggak,
Kata jam tadi kan rame-ramenya rampok gitu. Ketika Rame-ramenya pulang rampok. malam jam 11 malam, jam 12 malam, nah ketemu muda dengan rampok itu. Ketemu papasan memang. Papasan. Malah saya permisi. Ada 3 orang, 4 orang saya permisi. Oh Sambil dia sambil megang sajam nggak dulu. berani berhentikin mas. Enggak, karena memang tujuannya dia karena zamannya pas itu sih ngerampok. Jadi ke rumah bukan kayak begal gitu loh. Padahal waktu itu udah megang motor juga gitu loh, pakai motor. Cuma karena memang dia tujuannya mungkin ngerampok gitu loh, bukan ngebegal. Jadi gitu, Mas. Terus ceritanya untuk ekspor itu bagaimana mas? Sebelumnya, Lah, mas. explore tuh rasa ingin tahu sebenarnya, Mas. Mas itu ekspor sendirian apa bersama teman pabriknya apa bagaimana? Dia ada teman pabrik, iseng-iseng, habis pulang shift 2, nongkrong dulu lah di warung, kayak berlangganan gitu loh, Mas, di warung gitu. Habis itu timbul lah obrolan-obrolan. Di situ ada mungkin sosok gitu, mungkin sosok. Lah dan anehnya teman kita salah satu teman dari kita tuh ada yang itu, Mas. Kalau ibaratnya tuh indigo lah. Indigo. Bisa Indigo. tahu hal yang Memang begitu. dia dari kecil memang gitu dah, Mas. Dan mungkin kalau diibaratkan kalau di apa agak di atasnya rata-rata lah, Mas. Dari dia yang ngajak Mas explore itu. Kebanyakan dari dia emang, Mas. Sumber-sumber ide dari dia karena dia yang tahu kan. Iya, Kalau saya iya, kan iya. cuma ikut aja, Mas. Iya. Dan saya penasaran juga gitu loh. Yang paling seram mas, tempat mana mas di explore itu mas? Kalau yang saya alami sih di gunung, Mas. Di gunung. Di gunung. Gunung sekitaran perjalanan pulang dari nongkrong ke rumah gitu loh. Ada memang gunung ya udah nggak aktif sih. Cuman Itu karena awalnya gimana mas? Cerita awalnya mas. awalnya timbul ide lah dari yang temen yang salah satu itu di situ ada makhluk astral dan kemungkinan bisa diambil. Ngeri gak tuh, Mas? Bisa diambil gitu memang dari dulu tuh, Mas. Bisa diambil. Maksudnya diambil tuh gitu, bisa dijadikan media buat istilahnya perewangan. Habis Apa perewangan itu? Perewangan tuh kayak makhluk, ya makhluk selain manusia lah ya, selain manusia. Cuma yang nemenin kita terus gitu loh, Mas. Perewangan, danyang, terus apa lagi? Adalah pokok yang intinya kata-kata gitu gak aneh buat saya, Mas. Jadi mas itu tempat apa dijadikan mediasi oleh temannya? Dan setiap teman itu, setiap orang pada waktu itu memang kebanyakan rata-rata memang punya, Mas. Punya apa mas? Punya ya tadi perewangan. Itu Apa macam kalau apa? ngarani ya? Apa ilmu dah? Enggak sih, cuman ya dari makhluk jin. Nanti yang teman saya yang indigo tuh nasrin kita gitu loh. Oh iya. Dan anehnya pas itu memang kayak wajar gitu loh, Mas. Padahal secara akal di sekarang itu gak wajar. Dan pada waktu itu baik-baik saja, Mas. Gak ada apa gitu loh. Itu ketika mas dimasukin oleh makhluk halus, rasanya bagaimana mas? Lah itu, Mas. Ada yang enak, maksudnya enak. Kalau kita dibarengin dengan itu, yang enaknya itu nyuruh kita buat kebaikan. Pertama-pertamanya gitu loh. Dan ada juga yang memang dari awal juga udah berkelainan, Mas, gitu loh. Berkelainan memang dari awal. Maksudnya tuh bukan kayak kemauannya manusia memang. Contohnya perewangan tuh bisa hewan kan, Mas ya? Iya. Nah, hewan tuh memang nggak ada komunikasi apa dan masuknya pun nggak sopan dia. Bisa langsung jukir balik. Udah jadi aja gitu. Ada efeknya nggak mas ketika jadi mediasi mas? Efek sih ya pas itu juga, Mas. Di bawah alam sadar. Kalau Efeknya, efek ya. buat habis sadar ya udah nggak ada udah memang. Udah gitu. Nggak mendengar informasi dari teman-teman kalau jadi mediasi itu katanya sih dia
gampang dirasukin katanya. Karena memang udah kayak pintu Iya. belibet mas. Iya. Pintu buat antara manusia dan jin udah kebuka gitu loh Udah mas. kebuka, jadi gampang masuk gitu ya. Udah apa ya, udah ada Mungkin itu kontaknya efeknya mas. mungkin itu ya mas ya. Efeknya gampang dirasukin oleh apa jin apa gitu. Mungkin iya. Dan untungnya buat kita karena kita juga ada teman yang indigo. Jadi buat ya istilahnya nyembuhin atau menghilangkan kontak dengan itu udah bisa aja gitu. Ada sih Mas, kejadian. Pas itu bukan malam. Siang sih, siang. Siang mungkin sore lah Mas. Pas itu lagi kumpul sama teman-teman. Kita dengar ada rame-rame lah. Kalau dulu tuh terkenalnya dari sini tuh jaranan. Jaranan. Kalau buat yang daerah lain ya mungkin ada kata-kata lain lah mungkin ya. Kalau anak sini sih bilangnya gebresan. Gebres. Itu gimana mas? Itu berangkat kita ke salah satu tempat lah ya. Di desa sebelah. Awalnya nongkrong, berangkat lah. Berangkat di situ memang udah rame. Ya kalau daerah sini sih ibu-ibu, dari kalangan ibu-ibu, orang tua, cewek-cewek tuh udah pada seneng gituan gitu. Jadi kita tuh ngambil ramenya aja mas, berangkatlah kita. Habis itu di situ memang ada kalau disebut sih pawang. Pawang jaranan. Pawang yang mengatur Jalannya acara begini. jalannya acara itu gitu Iya, loh, iya, Mas. Pawang itu mungkin kebanyakan kalau kata temen saya yang Digo tuh kebanyakan main-mainnya, ibaratnya tuh banyak apa sih? Main-main bagaimana mas? Main-mainnya tuh terlalu berlebihan, katanya yang anak indigo teman saya itu, Mas. Berlebihan dalam hal itu transfer media ke anak buahnya, salah satu anak buahnya itu. Dan anehnya pas ada prasangka sedikit dari teman saya indigo. iya. Dia persangkanya gini, main-main gitu, entar nggak balik, kapok gitu. Dan ternyata udah prasangka gitu aja, karena mungkin Temen yang indigo itu. setaranya mungkin ada di atasnya pawang itu, karena teman saya yang indigo tuh memang dari lahir udah itu mas. Jadi mungkin di atasnya, secara ilmu lah mungkin, saya nggak tahu ya mas. Dan cuman berprasangka gitu, dikeluarin nggak bisa mas. Salah satu anak buahnya itu mas. Nggak bisa. Sudah bisa, karena udah terlanjur kerasukan, nggak bisa dikeluarin. Nggak bisa Dari apa memang. biasanya itu mas? Nggak bisa ya, dari apa biasanya? Biasanya Yang sih teman mas katakan dari apanya? mungkin ada apa ya, sedikit sifat jelek dari teman kawan. saya yang indigo itu, biar dia nggak bisa keluar gitu loh. Dan anehnya nggak bisa keluar beneran mas. Pawangnya sampai bingung, bingung. Dan pada akhirnya si pawang woro-woro bilang gini, secara umum lah mas. Secara umumnya. Ini kalau ingat ini saya merinding sih mas. Sekarang ini pun saya merinding. Karena pawangnya bilang gini, buat yang berilmu di atas, buat yang ilmunya lah di atas lah, berilmu tinggi lah tentang ini, harap dimaklumi kejadian ini dan mungkin bisa menormalisasikan lah jalannya acara gitu. Karena memang udah gak kekontrol sama dia, sama si pawang ini. Dan akhirnya kita pulang dengan perasaan lega itu, legowo dari yang itu gimana ya? pulang, cuma dengan udah dianu mas, artinya prasangka buruknya tuh udah dihilangkan. Pulang, cuma nggak sampai kontak, enggak, udah gak berprasangka buruk, udah lepas aja gitu. Nah, Aneh memang nasib itu bagaimana? Nasib yang nggak keluar mas, bisa. Oh, bisa. Cuman itu memang nggak ada prasangka buruk, udah nggak berprasangka buruk, bisa keluar habis ini, bisa memang mas. Anehnya itu bisa memang, udah kita pulang nggak ada apa-apa emang, udah.
Cuma antara si Pawang sama teman saya yang Indigo tuh Tahu. memang sama-sama tahu mungkin lah. Iya. Secara nggak langsung lah, apa secara batin apa secara apa, sama-sama mengerti, sama-sama paham gitu loh Mas. Jadi teman saya udah nggak ada prasangka buruk, keluar dengan sendirinya udah. Akhirnya bubar lah acara itu. Bubar ya. Bubar, udah nggak ada apa-apa, kita juga pulang gitu loh. Saya pun kalau ingat itu sekarang masih agak merinding gitu loh. Aduh kok bisa gitu. Karena jaranan itu memang salah satu budaya mungkin buat saya bahaya juga gitu loh Mas. Bahaya nggak ya Pak Mas? Karena kita kan ada hubungan, kayak buka hubungan yang tadi saya bicarakan. Iya iya. Dengan makhluk halus itu. Kalau Mas mungkin tahu, ya sebenarnya kan manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Dan posisinya tuh memang di atasnya, kita ada di atas itu sebagai manusia. Jadi udah manusia. Ketika gerbang dibuka, Udah gampang masuknya. Sampean aja we udah tahu pintu rumahnya temen sampean. Udah kan tinggal permisi aja. Udah kenal kan gitu. Mas apa sering masukkan ketika pulang? Ada sih. Kalau tapi nggak sesering teman-teman saya Mas. Cuman kayak ada kerasa-kerasa gitu. Ketika mau kerasukan, apa yang dirasakan Mas? Apa mungkin ada bunyi? Mungkin Per orang tuh beda Mas. per orang. Kalau Mas Per sendiri orang gimana beda. ketika mau kerasukan? Tergantung orangnya dan tergantung yang mau masuk gitu loh Mas. Misalkan nih Mas, ada sih yang mau masuk sebenarnya. Itu masuknya pun dengan cara sopan, dengan cara nggak sopan, itu bisa beda-beda Mas, tergantung lah. Contoh dengan cara yang sopan. Kalau sopan sih mungkin gini gitu, tanpa ada undangan pun gini aja udah bisa masuk. Dengan gimana Mas? Undangnya maksudnya Baca-baca. kalau udah ya baca-baca lah, ada sesuatu yang dibaca yang mengakibatkan si makhluk bisa masuk gitu loh. Memang ada, bisa sopan cara yang gitu. baik gitu. Yang nggak baik, yang baik. Yang nggak baik ya tiba-tiba aja udah Mas. Gimana sih kalau lihat jaranan itu? Iya. Yang lagi beresan, dat masuk langsung guling udah. Ada yang nggak sopan, ada yang dari belakang, ada yang dari bawah. Ngamuk-ngamuk gitu. Udah gitu aja Mas. Jadi Dan itu saya resikonya, memang Mas, ya? sering, karena kalau ada perkumpulan apa? Ibaratnya ada 4 orang gitu, Hmm. dan anak si teman saya yang Digo tuh ada gitu, dan semuanya tuh gebres lah, ibaratnya kan di luar sadar lah. Kita sering kayak gitu Mas. Di luar sadar. Iya, yang indigo tuh hipnotis masukkan gitu loh, masukkan gitu. Oh iya. Salah satu memang nggak boleh nggak sadar semua. Salah satu memang harus ada. Jadi biar mengkondisikan lah Mas. Iya. Nggak semuanya kayak gitu. Semuanya gitu loh. rasukan. Nggak semuanya kayak gitu. Nanti siapa yang mau nyembuhin gitu? Ibaratnya gitu, gampangnya gitu. Kalau teman-teman ya istilahnya kalau zaman dulu tuh mabuk, tuh nggak usah semuanya mabuk gitu. Nggak usah semuanya, antara 2 apa 3 orang tuh harus sadar, karena biar mengkondisikan lah Mas. Biar mengkondisikan. Jadi ketika kerasukan Masnya memang nggak sadar. Nggak sadar. Apa memang, sadar apa? Nggak sadar memang. Nggak sadar. Nggak sadar. Apa yang dilakukan nggak sadar? Memang nggak sadar. Dan kebanyakan saya emang ngambil yang sadarnya sih Mas. Jadi biar teman-teman aja yang nggak sadar udah. Yang di saya mungkin mengontrol aja. Takutnya teman-teman sih kemana gitu. Kan susah juga Mas. Jadi Mas juga bisa kontrol itu. Mungkin sebagai Tapi nggak kontrol aja sekuat sih Mas. temennya yang indigo itu. Enggak. Cuman nemenin aja. Karena memang kalau sendirian susah juga Mas. Misalkan ada 3 orang yang kerasukan, yang nggak kerasukan, yang sadar cuma 1 kan susah juga. Jadi buat bantu-bantu lah gitu, buat bantu-bantu. Kadang di TV-TV di YouTube itu banyak yang ketika mengeluarkan apa cepet ininya dicubit itu Mas. Ada sih memang ada, cuman kalau setahu saya, karena yang indigo tuh nggak sembarangan memasukkan ke temennya gitu,
kan ibaratnya tuh temen. Jadi kalau jelek-jelek tuh nggak dimasukkan. Beda sama kalau di jaranan, ibarat pawang tuh seadanya, ibarat jin tuh ada di hewan-hewan pada mau masuk, ya udah masukin aja gitu. Dengan musik pun bisa jadi masuk. Dengan musiknya. Musik jaranan cuma nggak musik-musik yang Musik DJ sembarangan kan bisa. juga. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Buat reggae nggak bisa masuk mas. Musik jaranan, musik-musik tertentu lah. Musik-musik tertentu. Jadi bisa masuk. Dengan musik pun bisa masuk. Tanpa baca-baca gitu ya. Karena memang hewan mas. Hewan. Setahu saya memang gitu. Ya jaranan tadi mah ada yang kuda lumping. Oh, iya. Kan memang hewan. Jadi gak ada aturan udah. Masuk-masuk aja. Tinggal ada medianya gitu. Emang gitu. Dan anehnya pada saat itu kan trending kayak gitu. Ibarat kalau sekarang tuh emang zamannya kayak gitu. Ketika itu tahun berapa mas? Mas Saya kan nikahnya 2016 ya. Sebelum itu. Antara 2014 lah, 2015. 2013 ke atas lah. Lama itu mas, nggak 1 tahun 2 tahun. TV banyak yang dunia gitu, dunia lain. Emang gitu. Pada masanya itu memang. Pada masanya itu. Dan memang ikut memang mas. Ikut pada masa-masanya. Namanya anak muda mas. Yang lagi ya diikutin udah memang. Jadi gitu. Gini, saya mau tanya mas. Ketika kerasukan ya, kan ditupit ininya kan sudah sadar itu. Ini apa ya? Yang mau begini kan ini apakah rohnya langsung dicabut? Oh, pengeluaran, mau mengeluarkan. Mengeluarkan ini. Ya bisa. Ya dari tadi mas, tergantung juga. Bisa ya dari diusap gitu, gini udah keluar gitu loh. Karena sampai dicabut gitu. Karena saya maksud tadi, kalau hewan ya mungkin kayak jaranan gitu. Kan jin tuh macam-macam juga mas. Ada yang manusia, ada yang berupa hewan juga. Jadi kalau mungkin ibaratnya perewangan tadi ya bisa jadi. Kalau buat yang kayak jin-jin baik, mungkin jin muslim tuh memang ada aturan-aturan tertentu gitu loh. Buat memasukkan dan mengeluarkan gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kalau kerasukan jin muslim itu dibacain apa? Kapan ada ya? Iya, malah diikutin. Itu caranya bagaimana seperti kemarin? Lah, buat itu saya bukan ranahnya mas. Karena saya memang bukan dukun gitu loh. Karena cuma pengalaman-pengalaman aja. Kalau mungkin sama tanya sama teman saya Diko mungkin ngerti. Kalau saya nggak ngerti, nggak paham. Oke, boleh minum dulu mas. Bentar. Silakan mas. Ada satu kejadian sih mas. Ya. Adalah namanya si Joko lah. Karena saya gak enak juga mau nyebut namanya gitu loh. Si Joko tuh memang teman dekat saya. Teman dekat saya dan memang dia udah ada khodam. Khodam itu ibaratnya yang barengin kita lah. Ibaratnya kalau istilahnya tuh perewangan juga, cuma bukan hewan gitu loh. Adalah, saya nggak bisa ceritakan. Teman-teman itu yang ikut juga ketika ekspor ya? Ikut juga. Cuman saya nggak bisa ceritakan hadamnya itu. Iya. Cuman kejadiannya gitu loh. Pas malam, dia memang udah bicara. Bicara bagaimana? Sim, janjian lah mas ibaratnya. Nanti malam temenin saya. Saya cuman ada berdua. Ada perlu sama ada yang ganggu saya gitu. Karena di pekarangan itu di wilayah saya memang ada yang katanya mau masuk gitu loh. Jadi temenin saya karena memang nggak ada teman lagi. Pas jam 11 malam kita udah di rumahnya lah, di rumahnya si Joko. Pas itu mau ngomongan udah dimasukin karena memang itu khodam mas. Jadi ada cara tertentu lah masuk dengan sopan. Tadi saya bicara dengan sopan masuk dan udah dia udah jadi malah saya sempat komunikasi sama khodamnya itu karena bukan si Joko lagi karena memang bukan si Joko lagi. Saya sempat komunikasi sama si khodamnya ini. Ya teman yang itu yang indigo itu kemana? Udah nggak bisa atau pas itu nggak bisa memang. Sibuk ada cara mungkin? Mungkin iya. Kita cuman berdua mas.
cuman berdua, saya beranikan diri udah, karena memang penting katanya. Dan Iya, teman iya. saya udah nggak sadar, dan saya komunikasi langsung dengan si Hodamnya itu, bincang-bincang lah gitu. Pas jam 12 malam ke atas, memang padam. Pas dari jam 8 habis sisa tuh padam. Semalam memang padam. Orang kita nyalain apa? Api depannya rumah gitu, Mas. Malah itu sempat ada pertarungan, Mas. Pertarungan si Hodamnya dan yang ganggu katanya itu. Sempat ada pertarungan lah. Dan saya pun aduh, pas itu memang udah merinding semua nih, Mas, bulu kuduk nih, Mas. Udah saya tangkep gini karena memang mau apa Nyerang. ya? Mau interaksi gitu loh. Semalam itu memang udah aduh, saya kalau ngiringin itu, Mas, bingung saya, Mas. Malah saya mau sampai ke rumahnya paman ini karena paman memang orang pinter gitu loh. Buat ngamanin kondisi pada malam itu. Iya, iya, iya. Karena memang udah saya pun rasanya mau nyerah gitu loh. Karena memang berdua, Mas. Tak kuat ya, Mas. Berdua, Bukan Mas. berdua, Mas. Berdua, heeh. Masnya sendirian itu sendirian. Sendirian. Yang lainnya tuh teman saya nggak sadar. Kayaknya punya puncak dari pengalaman saya lah, Mas. Iya. Pas di era-eranya itu, puncak dari pengalaman saya yaitu ada interaksi dan kalau ibaratnya perang lah. Perang antara Hodamnya ada yang Itu mengganggu gimana, itu. Mas? Apa langsung ada gerakan? Ada memang, Mas. Ada gerakan? Ada memang. Karena dia Hodam bukan hewan. Karena kayak ngeluarin jurus-jurus, jurus-jurus, cuma nggak kayak silat, enggak, kayak angin-angin gitulah, jurus-jurus gitulah. Dan sampai jam 3 malam mungkin saya pada malam itu. Sendirian ya, nangani itu. Nangan itu memang. Namanya itu kemana, Mas? Karena saya sanggup memang Hodamnya itu udah sering interaksi juga sama saya. Jadi mungkin saya bisa sanggup pada malam itu. Nyatanya sih nggak sanggup juga, Mas. Sanggup juga. Nah, dan hikmah yang bisa diambil dari pengalaman ini gitu loh. Yang tadi, Iya. kalau memang Mas tahu hadisnya lah mungkin lah. Karena manusia dan jin juga tidak ada lain diciptakan untuk beribadah gitu loh. Dan kedudukannya tuh memang menang kita di manusia gitu loh. Jadi udahlah kita alamnya sendiri-sendiri, manusia manusia, jin ya jin gitu loh, Mas. Udah nggak boleh komunikasi lah antara dua pihak ini, udah ada alamnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin itu hikmah yang bisa diambil dari pengalaman saya di masa-masa itulah gitu. Nah, dan ini Mas yang terakhir, Mas ya. Itu kan gerbang dibuka kan antara manusia dan juga jin makhluk halus. Iya. Itu cara menutupnya lagi gimana, Mas? Yang pertama sih kalau setahu saya ya, Mas, udah kita hentikan aja komunikasi kita, hentikan aja apa-apa yang berhubungan kita hentikan aja. Dan yang kedua, apa-apa yang menjadi ritual atau mungkin ada sesajennya ya, Mas ya. Karena beda-beda juga karena tadi yang saya bilang. Enggak, Jadi- ini loh sejarah, maksudnya pengalaman Mas sendiri kan, Mas kan sudah menjadi tempat mediasi juga kan? Sempet sih. Seperti kan itu caranya Mas sampai sekarang ini supaya enggak kerasukan. Ya udah berhentikan aja sih, Mas. Berarti gimana? Berhentinya misalkan kalau di teman saya yang tadi yang ada hodamnya tuh ada ritualnya memang. Malah sempat yang kayak minta menyan, kayak bunga-bunga. Kalau saya bilang sih aneh gitu loh. Berapa rupa gitu lah. Itu aja dihentikan. Dan maunya yang hodamnya itu jangan diturutin udah. Kenapa sendiri ya gimana? Maksudnya? Mas kan sudah menjadi Saya nggak sempet Mas. Ibarat orang minum tuh nggak sampai ketagihan saya. Dan pengalaman saya di teman saya itu kan udah berhenti juga sekarang, Mas. Iya. Yang pertama itu ya jangan diturutin apa maunya gitu loh. Jangan Karena dituruti. memang ngejin tuh selalu ada maunya, Mas. Ke kita tuh selalu ada maunya. Dan mungkin yang pertama baik memang. Cuma ke belakang-belakangnya tuh loh yang nggak ngenakin gitu loh. Kalau kita omong udah jadi budaknya jin, ya naudzubillah min dzalik ya, Mas ya. Udah jangan sampai gitu loh. Kalau diturutin terus maunya jadi budaknya jin kita. Dan mengenai itu Mas, ritual dan juga sesajen tadi itu bagaimana Iya. itu Mas caranya Mas? Udah, kalau memang kita udah mau nggak berhubungan, hentikan aja sudah, Mas. Ritual itu. Dan kalau kita berangkat ke Indigo teman saya yang tadi itu,
suruh keluarin dengan cara-cara mungkin yang saya nggak tahu ya Mas. Kalau kitanya sendiri jangan nurutin kemauannya. Maksudnya gini Mas, ritual itu apa dibaca? Mungkin ada Ada bacaan harinya, lah, Mas. Ada Ada harinya, bacaan. Ada bacaannya ya. Ya jangan dibaca udah. Dengan dibaca. Jangan dibaca udah. Dan selalu kontak dengan teman saya yang di Go itu. Karena itu yang sepenuhnya tahu gitu loh. Udah semacam itu emang udah. Mungkin pesan bagi penonton mungkin Mas yang nggak punya ilmunya tentang hal goib, tiba-tiba menjadi apa radiasi lah. Mungkin kerasukan main-main seperti itu bagaimana Mas resikonya Mas? Satu hikmah buat penonton suara horor ya. Iya. Jangan sampai berhubungan dengan yang namanya jin atau apapun. Jangan sampai. Kalau memang udah terlanjur, ya kita cari orang tahu dulu. Iya. Jangan sampai, dan jangan sampai pun menuruti apapun yang dia mau gitu loh Mas. Karena kita udah punya alamnya sendiri-sendiri. Iya. Dan kita juga lebih mulia daripada jin gitu loh. Iya. Udah itu aja sih. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan menyempatkan hadir di suara horor. Enggak Mas, enggak Mas. Oke, jadi hal nyata dan hal mistis itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.